A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, sambil kita mengingat-ingat kembali apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan persoalan salat kita ini. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bi indallahi yaumal qiyamati as-shalah. Ya. Matur suwun jazakallah. Yang mula-mula dihisab di hari kiamat dari amal taat itu adalah as-shalah. Sehingga ini menjadi bagian yang penting bagi kita, ukuran ya baik dan berkualitasnya aktivitas hidup kita itu tercermin dari sholat kita. Ya. Fa'in sholaha, kalau bagus, fa'in sholahat, ya, sholaha atau sholuha sairu amalihi, akan bagus pula seluruh amalnya. Wa'in fasadat, kalau kemudian sholatnya rusak, ya. Bagaimana sholat bisa rusak? Ya, memang ada, kata Rasulullah, ya, musi'u fis sholah, atau ada yang dikatakan musrikus sholah, alladzi yusrikus min sholatihi. Ada orang yang mencuri ya tumak ninahnya dari rukun serta syarat sholat itu sendiri. Nah, kemarin terakhir kita membaca tentang bagaimana kaifiyah, tata cara mengingatkan imam ketika salah atau keliru bacaannya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatan faqara fiha falubisa alaihi falamman sarafa qala li Ubay asolaita ma'ana qala na'am qala fama mana'aka. Ya. Sahabat Ibnu Umar menceritakan bahwa Nabi pernah mengerjakan sholat, faqara'a fiha falubisa, membaca Al-Quran, terdapat falubisa, ada kekeliruan. Ya. Falamman sarafa, maka tatkala insarafa, beliau berpaling, maksudnya selesai, ya, qala li Ubay, beliau bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, as-shallaita ma'ana, apakah engkau salat bersamaku, ya, bersama kami? Maka dia menjawab, ya, na'am. Qala fama mana'aka, lalu gerangan apakah yang menghalangimu, ya, dari mengingatkan atas kekeliruan bacaan di dalam sholat itu. Jadi Nabi selesai sholat menanyakan kepada sahabat Ubay, apa yang menghalangimu dari mengingatkan bacaan yang keliru. Ya. Jadi ini belum sampai mengingatkan, tapi setelah Nabi menuntun sahabatnya manakala mengetahui ada bacaan yang keliru, apa yang menghalangimu? Ingatkan saja, begitu. Dari bacaan yang mungkin kurang, ya, terbalik, ya, dan lain sebagainya. Langsung diingatkan, ya, dengan membaca rangkaian ayat yang terdapat kekeliruan tadi. Ya. Lalu pertanyaannya, apakah ketika mengingatkan ayat itu kemudian kita wajib bertawud? Nah, ini ada dua pendapat, ya.
Yang pertama tentu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonirrajim, ya. Maka ketika kamu membaca Al-Qur'an diawali dengan ta'awudz. Yang kedua, berdasarkan kemutlakan perintah ini, ingatkan, jadi mengingatkan saja. Sifatnya mengingatkan bacaan, bukan membaca yang seutuhnya begitu. Bukan baca Al-Quran seutuhnya selengkap satu ayat misalkan, tapi sekedar mengingatkan. Jadi ya dua-duanya tetap punya dasar. Yang mengingatkan dengan ta'awudz dulu ya karena memang ada perintahnya, tapi keburu sudah keliwatan bacaannya, sudah panjang ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru diingatkan. Jadi ringkasnya pendapat yang kedua itu karena memang mengingatkan, sebatas mengingatkan, ya, bukan dalam rangka membaca ayat sepenuhnya. Nah, sehingga dipilihlah pendapat yang kedua bahwa ini dalam rangka mengingatkan saja, bukan tujuan membaca ayat secara utuh. Gitu. Jamaah rahimakumullah, tadi sempat saya singgung tentang yang jelek sholatnya itu. Dalam riwayat Musnad Ahmad dikatakan begini, aswa'un nasi saraqatan, ya, seburuk-buruk manusia mencuri, alladzi yasriqu min sholati, yang mencuri sholatnya. Qalu, para sahabat bertanya, wa kaifa yusriqu min sholatihi ya Rasulullah, gimana orang disebut mencuri sholatnya? Qala, beliau mengatakan, la yatimmu ruku'uha, tidak menyempurnakan rukuknya, wala sujuduha, tidak pula menyempurnakan sujudnya. Artinya tidak tumakninah, ya. Wa fi riwayatin yuqalu la yuqimu sulbahu, la sulbuhu, tidak menegakkan tulang belakangnya. Fir ruku'i was sujud, tidak meluruskan ketika rukuk dan sujud. Tidak lurus, tidak rata ketika rukuk maupun sujud, ya. Kama akhrajahu Ahmad. Jamaah rahimakumullah, kira-kira untuk mencapai ruku yang tumakninah, ya, sampai juga khusyuk, itu kira-kira gerakannya itu tenang atau gerusa-gerusu. Nah, itu kan pembahasannya seperti itu. 23 rakaat mek 7 menit itu kira-kira bisa mencapai dua unsur itu atau tidak? Khusyuk dan tumakninah, ya. Kan akan menjadi satu pertanyaan besar ketika gerakan yang dilakukan itu tidak diiringi dengan tumakninah. Dikatakan aswa'un nas, kata Rasulullah, orang yang terburuk adalah pencuri sholat. Jamaah rahimakumullah, kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersentuhan dengan istrinya pada saat menunaikan sholat, ya, beliau pernah diceritakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu amuddu rijli, aku pernah sembujung itu, menyelonjorkan kakiku, ya, dari kata-kata madda yamuddu, memanjangkan. Cara Jawane modot, madda yamuddu modot. Nah, itu. Lah iya ta, kira-kira akar katanya dari situ, wong Jawa ya
sinau basa Arab ning sak metune, madda ya mutu, madda, modot, oh modot. Ya kira-kira gitulah. Nah, apa yang terjadi pada saat Aisyah radhiyallahu anha memanjangkan kakinya, artinya meluruskan kakinya fi qiblatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke arah kiblatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yusolli, sedang beliau dalam keadaan salat, fa idza sajada, maka tatkala beliau sujud, ghamazani farafa'tuha, beliau mendorong, ya, menyingkirkan, ya, atau juga dengan maksud, ya, menggeser begitu, ya. Farafa'tuha, lalu aku mengangkatnya. Fa idza qama madattuha, lalu ketika beliau berdiri aku panjangin lagi kakiku gitu. Ya. Ya mungkin karena posisinya memang ruangan sempit, ya. Sehingga kalau untuk selonjor itu ya harus terkena kondisi seperti itu. Nah, yang jadi istimbat apa di sini? Ini bukan melintasi, hanya kakinya aja sembujung tepat di tempat sujudnya Rasulullah SAW. Ketika Nabi sujud itu digeser sehingga dia mengangkat kakinya, ditekuk lagi, lalu ketika Rasul udah berdiri dipanjangkan lagi kakinya. Tapi kan berdirinya Nabi aja berapa surah itu dibaca, suwe, ya. Dikira baca Al-Baqarah selesai, ternyata sambung Ali Imran. Jamaah rahimakumullah, jadi tidak ada persoalan dalam hal ini menyentuh, ya, istrinya, tetap melanjutkan sholat beliau, kemudian tidak menjadikan perempuan atau wanita yang kakinya mengenai batas sutrohnya Rasulullah SAW, tidak membatalkan. Kalau dia melintas baru kemudian ada pengaruhnya terhadap sholat itu. Muttafaqun alaih, ya. Ya, silakan. Iya. Apakah itu bisa ditolak atau gimana? Oh ya. Jadi ya, kalau kemudian bersentuhan dengan perempuan, ya, kalau bahasa kinayah di dalam Al-Quran yang dimaksudkan dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aula mastumun nisa, gitu ya, kan di ayat Al-Maidah itu, nggih, yang berkaitan dengan aula mastumun nisa, ketika tidak menjumpai air dan seterusnya itu, nggih. Nah, la mastum di situ adalah fiil yang lil musyarakah namanya. Ya. Jadi itu bahasa kinayah untuk memperindah kalimat, ya, dengan maksud apa? Itu laki-laki dan perempuan yang saling berhubungan, suami istri, la masa yulamisu, saling mulamasah, ya, suami istri yang berhubungan maksudnya di situ. Jadi yang menyebabkan wajib untuk bersuci, ya, di situ karena ada sentuhan yang dalam pengertian jima tadi itu, mulamasahnya itu karena jima, ya. Jadi aula mastumun nisa itu saya cenderung ke pendapat yang karena menggunakan bentuk fiil madhi yang sulasi mazid fihi. Sulasi mazid fihi itu punya maksud, ya. Ada kata kerja ketika bertambah satu huruf itu kemudian berubah artinya. Seperti misalkan tidaklah berubah hurufnya, berubah harokatnya saja sudah berganti makna, ya.
Contoh dulu pernah ada orang baca innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Itu di mana dibaca begitu. Coba kalau dibaca innal halala bayyina, tulisannya podo, Pak. Ba ya nun. Tapi kalau dibaca innal halala bayyina wal harama bayyina, jujur artinya ya apa? Sesungguhnya yang halal itu antara dan yang haram itu antara. Antara siapa? Situ dengan aneh mungkin beda. Nah, padahal kalau diartikan secara benar innal halala bayyinun wal harama bayyinun, itu yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Nah, itu kalau ada perubahan makna ketika huruf itu berubah harokatnya, apalagi bertambah hurufnya. Nah, jadi kalau lamasa itu menyentuh, tapi kalau lamasa saling menyentuh. Nah, begitu. Jadi kalau menurut saya, nggih. Gimana itu? Itu pakai tambahan juga itu, massa. Ya. Dari kata-kata masasa. Ya, menyentuh ya. Sebelum dukhul ya. Ya, bagus itu. Lah itu yang perlu dicari khobarnya itu. Bismillah. Ya boleh jadi di kalangan Syafi'iyah kan juga mereka tentu menulis ya, menulis yang menjelaskan makolnya Imam Syafi'i. Ya, jadi mereka menjelaskan makolnya Imam Syafi'i. Ya bisa jadi itu ada pendapat seperti itu. Tapi kemudian kalau itu kita kembali kepada apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dari berbagai tafsir itu juga sudah mengarahkan kepada pengertian seperti itu, ya sudah kita kembali kepada nas yang sudah secara tegas menyatakan hal itu. Itu nggih Pak Razak. Jadi tadi soal bersentuhan itu tidak menjadi masalah, dengan artinya bukan menjadi pembatal ya ketika kakinya ada di depan tempat sujud kita. Kemudian kaifiyah untuk mencegah orang yang melintas, yang mau melintas ya. Kadang-kadang mungkin tidak memperhatikan kita sholat masbuk atau sedang sholat sunnah di masjid, tiba-tiba ada orang yang lewat di depan kita. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Sa'id ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, idza shalla ahadukum, apabila sholat salah seorang di antara kalian ila syai'in yasturuhu, yang terlindungi dengan sutrah ya, minan nasi, dari orang, fa arada ahadun ayyajtaza, lalu ada orang yang mau melintasi baina yadai, di hadapannya, falyadfa, maka tolaklah dia, cegahlah dia, fi nahrihi fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan, maka cegahlah di dadanya atau di atas dada ya. Jika dia memaksa ya, fa in aba, apabila dia didangdangi, dia enggak menghiraukan, mau maju falyuqatilhu, maka pukullah dia, fa innama huwa syaitan, karena sesungguhnya itu adalah syaitan ya. Jamaah rahimakumullah, itu kaifiyahnya, tapi terus bukan taruh dijak gelut gitu, bukan. Awas kon, tak kandakno bapakku malah ngono. Gitu ya. Anaknya saya waktu matur ke ayah.
Nggih mboten napa-napa. Kajenge diparingi napa ngono ah. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten napa nek wonten pesenan ayam mboten napa wonten kantor polisi. Nek ngaten ah, Pak. Lah malah kenalan Pak sampean Pak. Jenengan badhe disuplai pinten kilo. Ngoten mawon Pak Cegang. Rezeki niku Pak. Jenengan beto kitabe niki lho Pak hadise. Lah nggih. Mbok menawa digawa nang polisi temenan, Pak. Sampeyan nggawa PT ae. Kula dagang ayam niki. Contone, damel conto nek jenengan pesen ya, 100 kilo ben dinten kula imbui, Pak. Ngeten. Lho nggih. 10 kilo ben dinten kula imbui, Pak. Nggih, imbui wulune ora apa-apa. Kadang-kadang di situ ada hikmah yang bagus di situ ya. Peristiwa-peristiwa seperti itu kadang-kadang Allah memberikan kesempatan kita untuk bersabar, lalu di balik itu ada saja hikmah yang baik buat kita. Jadi enggak usah dilawan kayak gitu-gitu itu, ya kan? Pertama ya dimaklumi. Jangan dilaporkan mana? Polsek, Polres, apa Polda? Apa Mabes? Oh saya juga pernah Pak, diwaduli orang begitu, mau dilapor ke Polda itu, ya monggo, niki kula alamatnya cetok, nomor telepon niku tak paringi monggo, sampean cedok kula pareng monggo, tahun 2000 berapa, 2006 atau berapa dulu ini. Ya gara-gara gitu ngingatin orang, orangnya nggak terima gitu, katanya diwaduli ning Polda, tapi sampai sekarang enggak ada. Mungkin polisi duda mungkin Polda. Golek duda-duda. Jamaah rahimakumullah. Jadi fa inna ma huwa syaitan ya. Para ulama itu kemudian memberikan satu tambahan keterangan ya. Kenapa kok di situ dikaitkan dengan fa inna ma huwa syaitan ya. Karena syaitan itu kan sifat, ya. Syaitan itu sifat pembangkang yang itu ada pada manusia dan juga jin, ya. Di ayat saya kemudian membaca sedikit beberapa keterangan tafsir itu, diantaranya para ulama menyandarkan kepada surah Al-An'am ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinul insi wal jin. Emang para nabi itu dijadikan musuh bagi mereka ya, dari kalangan jin, syaitan dari kalangan jin maupun manusia. Maka kalau ada orang yang kemudian mau menerobos tempat sholat kita ya, sebenarnya yang kita cegah adalah perilakunya itu, bukan membenci orangnya ya. Diingatkan gitu ya. Nah, tapi kalau anak kecil terus liwat terus bablas itu nggak usah kita kejar, udah lewat poro diuber balik nih. Ya nggak perlu gitu. Udah lewat Melayu mamane nggak sempat nguber. Waduh telat nih bang, malah ngomel-ngomel sendiri ya, enggak begitu ya, sudah lewat sudah selesai. Kadang amanah kecil malah dibuat mainan, gini balik ke sini lagi. Nanti antum jak gobak sodor bar sholat. Mungkin dia belum pernah main gobak sodor. Arek saya kira tak gobak sodor. Nggak tahu. Jadi kalau pitulasan ada gobak sodor saya ero. Mana gobak sodor itu permainan tradisional yang mengasah motorik anak-anak itu. Kemudian berikutnya tentang menangis ya. Di antara para ulama yang kemudian melandasi bahwa ketika sholat itu nangis itu tidak membatalkan sholat ya, melandasi dari ayat surah ke-19 surah Maryam ayat ke-58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza tutla 'alaihim ayatur rahmani
kharru sujjada wa bukiya. Ya. Jika dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, ayat-ayat Ar-Rahman, kharru sujjada, mereka tertunduk sujjada dalam keadaan sujud, ya, wa bukiya, dan menangis. Jadi para ulama kemudian memberikan keterangan, ini dibacakan kapan? Di saat sholat atau di luar sholat? Nah gitu. Ya dua-duanya, ya. Saat sholat maupun di luar sholat, ya. Orang bisa kemudian merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian menangis setelah mendengar ayat tersebut, ya. An Aliyin qala, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, maka nafina farisun yauma badrin ghairal miqdad, tidak ada prajurit, ya, berkuda pada perang Badar yang paling hebat kecuali Al-Miqdad. Walaqad ra'aituna wa ma fina illa naimun, sungguh saya melihat kami semuanya ini tidak ada yang bangun kecuali mereka naim, mereka tidur semua. Wa illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tahta syajaratin, di bawah sebuah pohon, yusalli wa yabki, beliau dalam keadaan sholat, wa yabki, dan menangis, hatta asbaha, hingga waktu subuh, ya. Artinya beliau sholat dalam keadaan menangis, ya, dan menangisnya itu sampai subuh. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa fi sadrihi azizun ka azizil marjali minal buka, tangisannya seperti suara air mendidih, mengguguk-guguk gitu, ya, terseduh-seduh menangisnya Rasulullah SAW. Sebagaimana juga diriwayatkan ketika Nabi di akhir menjelang wafatnya, di hari-hari terakhir ketika sakitnya Nabi semakin parah, ya, Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat Abu Bakar untuk mengimami sholat, yang ini juga dijadikan salah satu pijakan ketika memilih pemimpin itu, ya sing ngerti agama gitulah. Nah, Nabi milihnya Abu Bakar yang sangat paham dengan agama. Dalam urusan kepemimpinan ibadah, ya, itu Nabi saja mempercayakan kepada Abu Bakar, maka apalagi dalam urusan-urusan keduniaan. Ketika Nabi sudah meninggal, kan sahabat Ali menjadikan dasar ini untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin. Andaikan ini Nabi mempercayakan imam dalam sholatnya itu kepada Abu Bakar, maka tentunya dalam urusan dunia juga Abu Bakar lebih layak, karena beliau yang sudah dipercaya oleh Nabi memimpin umat dalam ibadah. Sehingga ya tidak punya alasan Abu Bakar untuk menolak ketika kaum muslimin membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah ketika itu. Saiki malah waduh karu-karuan. Iya. Ya kena amplop meringis kabeh, ya. Oh, sekarang enggak fajar toh, fajar, duha, maghrib, asar, subuh dilakoni kabeh. Enggak cukup fajar sekarang. Semua waktu diserang kita. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Aisyah radhiyallahu anha mengomentari, inna Aba Bakrin rajulun raqiqun, artinya lembut. Kalau membaca Quran itu lebih banyak terdengar tangisannya daripada bacaan ayatnya.
Tapi kata Rasulullah, muruhu, perintahkan dia. Kalau sudah perintah Nabi, nggak bisa menolak. Muruhu fayusalli. Kemudian orang-orang sholat bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Meskipun sholatnya itu lebih sering bacaan Al-Qur'annya terdengar tangisannya daripada ayat-ayat yang dibaca dengan jelas ya. Nah, jadi menangis ketika melaksanakan sholat ya itu tetap tidak membatalkan sholat ya. Kalau menangis di luar sholat itu banyak sebabnya. Bar sholat metu sepatune hilang, nangis. Sepatu gurung rong minggu tuku hilang. Jadi ini ada pesan penting sebenarnya ketika kita ngaji gitu ya, ngaji di masjid, memang ngaji itu di sebuah ruangan, sebuah tempat yang ada batas-batas sekat-sekatnya. Ngaji ayat-ayat Allah, ngaji ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi. Tapi bukan berarti keluar dari pengajian itu tidak ketemu dengan ayat-ayat Allah. Begitu keluar ayat-ayat Allah lebih banyak lagi. Ya, ayat-ayat kauniyah, ciptaan-ciptaan Allah itu. Jadi ini penting bagi kita. Keluar dari ngaji bukan berarti kemudian kita lepas dari ikatan ya, nilai-nilai yang kita kaji. Ya, begitu kita keluar justru ayat-ayat Allah tambah banyak tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, kan gitu. Dalam penciptaan langit bumi, pergantian silih bergantinya siang dan malam itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, kalau tanda-tanda petunjuk ini teks yang diceritakan oleh para sahabat kemudian dicatat oleh para imam ya, kecuali Imam Syafi'i nggak pernah nyatet hadis maksudnya ya. Itu mereka kemudian mengkodifikasi, membukukan itu ya, termasuk juga ayat-ayat Al-Qur'an yang dibukukan menjadi ayat-ayat yang tekstual, yang bisa kita baca, yang bisa kita pelajari ya, teksnya, hurufnya dan seterusnya. Tapi lebih dahsyat lagi ayat-ayat kauniyah, petunjuk Allah di alam semesta ini. Sehingga ketika orang kafir itu menolak tentang adanya hari kebangkitan, mati ya wis mati, ya kan? Orang kafir kan tidak percaya, tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Maka logika Al-Quran itu banyak sekali yang menjadi metode untuk menetapkan adanya hari kebangkitan ya, dengan logika yang cerdas. Misalkan Allah menciptakan manusia ya, dari yang asalnya tidak ada. Surah Al-Insan itu bilang bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Al-Insan ayat pertama gimana? Ya, Imam? Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Nah, hal apakah telah datang 'alal insan atas manusia hinun minad dahri, satu masa di antara rentang waktu ya, lam yakun syai'an madhkura, dia belum bisa disebut apa-apa. Saya lahir tahun 1979, maka tahun 77 nek ibu mengandung itu 9 bulan, saya lahir bulan 8 bulan 9. Kira-kira ya metengnya mulai Januari lah kira-kira kan gitu. Berarti Januari 79 mulai hamil itu. Berarti Desember 78 lam yakun syai'an madhkura, belum bisa disebut apa-apa kita ini. Atau Nabi Adam sebelum diciptakan belum bisa disebut apa-apa. Bahkan kemudian Allah menghidupkan banyak sekali manusia, wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa, jenis laki-laki dan perempuan yang banyak itu, yang asalnya min nafsi wahidah, dari satu ndil ya. Terus kemudian Allah jadikan pasangannya, baru kemudian berkembang biak ya, dengan jumlah laki-laki yang banyak, perempuan yang banyak ya. Sebelum Nabi Adam diciptakan, dia belum bisa disebut apa-apa.
logikanya kalau Allah kemudian bisa mengadakan satu dan bisa mengembangkan menjadi begitu banyak, apalagi sekedar menghidupkan. Kalau Allah menciptakan dari yang tidak ada contohnya, ya, belum ada contoh sebelumnya. Allah mengadakan sesuatu yang benar-benar baru, ya. Lalu kemudian orang-orang tidak mempercayai kekuasaan Allah ini, ya lucu gitu. Dia tahu bahwa dirinya diciptakan oleh Tuhan misalkan, tapi dia tidak percaya terhadap kemampuan Tuhan itu sendiri. Nah, kan aneh, logikanya tidak masuk. Jamaah rahimakumullah, pembahasan berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan sholat, ya. Jadi tadi menangis sudah selesai. Hal yang membatalkan sholat. Berhadas, ya. Berhadas dengan najis beda, ya. Hadas itu peristiwanya, najis itu bendanya, barangnya. An Abbad ibn Tamim an ammihi, ya, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulul ladzi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai' fi shalah, ya. Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, bahwa ia pernah mengadu kepada Rasulullah tentang seorang yang memikir-mikirkan, menghayalkan bahwa dirinya ada gangguan, ya, mendapati sesuatu fi shalah, di dalam sholatnya. Faqala, nah, Nabi sudah menangkap ini maksudnya apa gitu, ya. Faqala, Nabi kemudian mengatakan la yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jadi harus memastikan bahwa ada suara, ya, keluarnya angin atau aroma, ya. Kita bisa merasakan itu. Ada suara dan kita bisa merasakannya, kemudian atau juga mencium aromanya, ya. Tapi belum tentu juga sebelahnya ngentut juga. Kentute aku, kentute koncoku. Tapi kan kita bisa nengeri, ya. Aroma bau kentut kita dan kentut orang itu beda itu. Walaupun kentut itu, Pak. Beda, Pak. Rasanya sih, Pak. Tapi nggak usah dicoba lah, ya. Tetap kita bisa nengeri gitu, ya. Kan memang kadang-kadang begitu. Ada orang yang hobinya kentut itu. Apalagi habis makan biji nangka itu, ya. Masya Allah, buket itu. Wongkul. Jadi dengan memastikan bahwa ada angin yang keluar, ya, dengan apa? Dengan suara ataupun aroma itu. Itu menjadi pembatal sholat. Jadi kalau kita ragu-ragu harus mengambil langkah meyakini yang belum terjadi. Artinya kalau iki kentut apa enggak, maka yang kita wajib ambil ya enggaknya, ya. Tapi kalau iku mang wis kentut tapi wudu apa enggak, nah itu berarti yang pasti kan kentutnya. Saya udah kentut tapi mau wudu apa gurung, ya gitu. Nah, berarti kan yang sudah pasti kentutnya. Tapi kalau dibalik, tadi saya udah wudu, wis kentut durung, ya. Berarti yang sudah pasti kan wudunya. Nah, jadi al yaqinu la yuzalu bisyak, ya. Jadi kita nggak boleh memegang yang ragu-ragu. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, ya. Tinggalkan sesuatu yang meragu-ragukanmu, kembali kepada sesuatu yang tidak meragukan dirimu. Artinya pilih yang yakin. Kemudian ada riwayat begini, An Umar, ini riwayat Abu Dawud, ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusolli fi dhahri qadamahu lum'atun qadra dirhamin lam yusib halma. Nabi pernah melihat orang itu
ya sedang sholat. Nah ini penting ini. Orangnya sedang sholat. Sementara di punggung kakinya lum'atun, ada kilatan. Jadi orang kalau kakinya basah, terus ada bagian yang tidak basah itu kan terlihat beda. Ya, bisa ngeri kan? Ya, sik garing, apa mending busik, wah itu wis ketok iku. Ya, habis nyukur sawah mene terus blethoke sik rada-rada ceket gitu kan. Masih ada bekas-bekas itu akan terlihat itu keringnya kulit ya antara yang sudah terkena air dan yang belum. Karena kelembabannya akan berbeda. Nah, Nabi melihat itu lalu fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi kemudian memerintahkan kepada dia ayyu'idal wudu, untuk mengulang wudunya, wassalah, dan mengulang sholatnya. Jadi kalau umpama ya di qadarullah misalkan terjadi seperti itu, berarti wudunya kan belum sempurna. Di riwayat yang lain Nabi juga menyuruh asbighil wudu wailul lil aqabi minan nar, gitu kan? Sempurnakanlah wudumu, celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air wudu itu, celaka dari api neraka. Artinya ancaman Rasulullah serius terhadap kesempurnaan wudu. Makanya wudu ini mesti al-itmam, mesti sempurna. Jadi tadi orang tadi itu diperintah mengulang sholatnya. Sempurnakan wudu lalu ulangi sholatmu ya. Bukan diperintahkan wudu terus ojo dibaleni maneh, kan beda nanti ya kan. Berarti sholatnya gak apa-apa, ojo baleni ya gitu misalkan. Jadi kan sholatnya nggak apa-apa. Tapi ternyata di perintah Nabi, ulangi wudumu, ulangi sholatmu. Nah, berarti memang sholat yang tadi itu tidak sah karena wudunya belum sempurna. Bahkan di riwayat yang lain itu sahabat Umar mengatakan bahkan itu hanya selebar kuku yang tidak kena. Ini kan berarti ikhtiyat, upaya kehati-hatian Rasulullah SAW mengingatkan supaya wudhu itu ya sing temen gitu. Karena wudhu itu perintahnya di Quran itu. Wudhu kan perintahnya di Quran. Idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum dan seterusnya, ayat Al-Maidah ayat 6. Ya kadar perintahnya sama dengan kadar perintah sholat ya. Sehingga Nabi secara serius mengingatkan para sahabatnya ya, tentu supaya mereka memiliki pengetahuan. Suatu hari itu pernah Nabi SAW ditarik-tarik orang Arab Badui sampai sorbannya coplok ya, sampai sorbannya copot. Ketika itu apa? Nabi itu pernah dalam perjalanan dari perang Hunain, dianggap perang Hunain akeh rampasan perangnya. Kemudian orang-orang Arab Badui nunggoni. Begitu Nabi nyampe di satu tempat, mereka ngadang itu, digandoli itu ontone ya, sambil meminta kepada Rasulullah SAW tentang bagian harta rampasan perang, sampai ditarik-tarik sorbannya lepas. Nabi tidak emosi, Nabi tidak marah ya. Nabi ingatkan, oh tuh nih, kembalikan itu sorbanku ya, andaikan masih ada itu harta rampasan perang akan aku bagikan ya, lakosamtu ya lakum, aku akan bagikan untuk kalian sehingga kamu tidak akan menduga bahwa saya orang yang bakhil, saya orang yang dusta, saya orang yang licik gitu ya. Orang yang bakhil karena nggak mau membagikan, orang yang dusta karena dianggap nyingit, nah, orang licik kemudian hartanya disimpan di tempat yang lain misalkan. Tidak. Artinya apa? Dari aspek ini Nabi juga menyikapi perilaku para sahabat yang macam-macam itu, ada yang berilmu, ada yang kurang pengetahuan, ya caranya juga tepat gitu. Ya, maka pepatah Arab mengatakan khatibun nas ala qadri uqulihim. Ya, ajak orang berdialog itu sesuai dengan kadar pengetahuannya. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, nah itu bagianlah hikmah dari betapa ketika Nabi menjumpai ada orang yang model sholatnya
tidak sempurna, wudunya tidak sempurna, sekalian itu langsung diberikan peringatan, ulangi sholatmu. Bahkan dalam riwayat yang lain itu sampai 3 kali. Kalau itu riwayatnya tentang gerakan sholat itu. Sudah sholat sama Nabi perintahkan sholat lagi, perintahkan sholat lagi, sampai 3 kali. Ya Rasulullah, saya kalau disuruh sholat terus tapi aku nggak tahu ilmunya, bagaimana saya bisa sholat dengan benar itu. Kemudian diajari sholat dengan, maka benar-benar ruku, benar-benar sujud, tatma'inna roki'an, tatma'inna sajidan, begitu. Tentang tumakninah itu di bagian tumakninah ya. Kalau ini bagian wudhu ini ya, artinya kesempurnaan ibadah itu bukan hanya persoalan yang kemudian secara gerakan sudah selesai, bukan. Ternyata ada hal-hal yang harus disempurnakan wudhunya itu, walaupun hanya seujung kuku. Riwayatnya sahabat Umar Ibnul Khattab itu ditegur sama Rasulullah SAW. Ini berarti ikhtiyat ya, upaya kehati-hatian supaya urusan sholat, karena di awal sudah saya sampaikan tuh, sholat ini yang paling menentukan kadar kualitas amalan kita yang lain. Kalau sholatnya nggak beres ya kira-kira amal yang lainnya juga bakalan banyak nggak beresnya ya. Demikian jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan sampai di poin yang kedua ini ya, dari apa-apa yang membatalkan sholat kita. Qulu qouli hadza, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.